Adab orang yang baca Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran ini kan dibagi-bagi per halaman, ada rubu, ada hizib ya, ada ahzab, kemudian ada rubu, ada nanti nis umpamanya. Bagaimana sih adab kita membaca Al-Quran? Adab kita ketika kita menjadi imam umpamanya. Adab kita ketika diminta untuk membacakan Al-Quran. Mulainya dari mana, berhentinya di mana. Ada yang kadangkala ya mulainya tentunya dari halaman. Boleh jadi nggak pas. Karena di awal halaman itu berkaitan dengan halaman sebelumnya. Nah ini dibahas nih. Ya, dengan judul anjuran memulai qiraah dari awal tema. Nah, kalau kita melihat Quran terjemahan, kita lihat di beberapa terjemahan Quran itu ada temanya. Ada yang berbicara umpamanya di surat Al-Hajj ya. Ada pembahasan di halaman itu biasanya kedahsyatan hari kiamat. Kemudian proses kejadian manusia dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tugas Rasul adalah memberi peringatan. Itu melihat terjemahan yang dicetak di kota Madinah. Itu ada yang penjelasannya per tema. Sehingga ketika engkau membaca, ya dari awal tema itu jangan berhenti di tengah-tengah umpamanya. Sehingga orang yang mendengar gak paham kok cuma sampai ayat ini. Ntar kita akan kasih contoh-contoh sebenarnya. Kita baca Quran itu kan ada hizib, ada rubu' hizib ya. Ada a'syar, jadi satu juz dibagi menjadi 10 ya. Jadi 1/10 ya. Ada yang per juz, bacanya mungkin dari awal juz. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, ketika kita membaca Al-Quran atau berhenti di pertengahan dari surat, maka ketika hendak mulailah dari ayat yang memang berkaitan, berhubungan. Ini akan dikasih contoh bentar lagi. Dan ini berkaitan dengan memahami maknanya. Sebagian kita nggak paham. Sehingga dia mulai semau dia, berhenti semau dia. Padahal sebenarnya yang dia baca ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Contoh yang disebutkan, wal muhsanatu minan nisa. Kalau kita lihat, wal muhsanatu minan nisa, ini berkaitan dengan apa? Artinya kan kalau kita membaca terjemahannya, bagus sih terjemahannya. Di dalam kurung disebutkan, diharamkan juga kamu menikahi. Tapi di bahasa Arab nggak ada itu. Ini pembicaraan berkaitan dengan sebelumnya. Dengan ayat yang nomor 23 Allah mengatakan hurrimat alaikum. Diharamkan bagi kalian ibunda-ibunda kalian. Terus di ayat 24 wal muhsanat. Dan perempuan-perempuan yang bersuami. Jadi kalau diterjemahannya mungkin bisa difahami ya. Tapi kalau kita baca Al-Quran tahu-tahu baca wal muhsanatu minan nisa. Yang kalau arti letter lucknya dan wanita-wanita yang bersuami. Apa ini? Bicara tentang apa ini? Oh ternyata bicara tentang mahram. Yang penjelasannya ada di ayat sebelumnya. Baik. Kemudian. Wama ubari'u nafsi. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Ternyata ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Berkaitan dengan qalam ra'atul aziz. Tentang ucapan Zulai istrinya Al-Aziz, Aziz Mesir. Tempat Nabi Yusuf dirawat di sana, dibesarkan di sana. Wanita yang sempat godain Nabi Yusuf. Ini ucapan dia, wama ubari'u nafsi. Kalau kita berhenti, ini kan awal halaman kan.
Kan sebagian kita kalau menghafal itu ada yang per halaman. Maka hendaklah yang menghafal per halaman ini ngelihat maknanya. Ini berkaitan nggak dengan halaman? Oh, ternyata berkaitan. Dengan ucapan istrinya Imra'atul Aziz. Maka kok bisa ketika baca ini, ketika mau memulai baca menghafal wa ma ubari'u nafsi, mulai dengan yang sebelumnya. Wa ma qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil ana hashasal haq. Terus nyambung. Wa ma ubari'u nafsi. Sebagian anak-anak itu menghafalnya kan enggak. Pokoknya dia per halaman. Nyambung nggak nyambung dia tidak berkaitan dengan artinya. Tapi paling tidak kita bisa memberikan arahan. Engkau kalau mau baca ini, jangan momen ketika jadi imam ya. Kan kadang-kadang orang kalau biasa menghafal per halaman, ya udah dia awal halaman dia baca. Ini masalahnya surat yang memiliki banyak halaman. Yang sebagian temanya itu berhubungan. Sehingga seharusnya membacanya sesuai dengan maknanya. Karena Al-Quran diturunkan sebagai hidayah. Kita lihat nih. Ini di juz 22. Perpindahan dari juz 21 ke juz 22. Kalau kita bawa terjemahannya masih paham. Karena terjemahannya kita lihat dalam kurung ya. Seharusnya ini berkaitan dengan istri-istri Nabi. Ya, kalau kita lihat di ayat 30-nya. Ya nisa'an Nabi. Coba ditampakkan di situ. Ya nisa'an Nabi. Man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Yudha'af lahal adhaba dhi'fain. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Artinya coba kita lihat artinya. Hai istri-istri Nabi. Ini panggilan buat istri-istri Nabi. Nah, di ayat selanjutnya di juz yang pertama, wa may yaqnut minkunna, dan barang siapa di antara kamu sekalian. Nah, dalam kurung istri-istri Nabi, di terjemahannya mungkin kita paham. Tapi kalau tahu-tahu imam baca wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi, ini padahal dibaca besok harinya ya. Ayat ini berkaitan. Kan di malam 21 dia baca juz 21, lengkap selesai. Besoknya dilanjutkan wa may yaqnut minkunna. Enggak bagus ini seperti itu. Maka seharusnya ketika engkau jadi imam, engkau baca bersambung aja sudah. Jangan berhenti di ayat 30. Berhentilah di ayat 31. Walaupun itu juz yang ke-22. Sehingga besok mulainya ya nisa'an Nabi di ayat 32. Ini penting bagi para pengajar ya. Bagi para pengajar, bagi para ustadzah untuk menekankan kepada murid-muridnya. Karena sekali lagi banyak di antara mereka ketika lulus, ya udah pokoknya baca dari awal surat, awal halaman, atau awal juz. Padahal ternyata awal juz itu berkaitan dengan juz yang sebelumnya. Yang kalau dia baca akan membuat yang mendengar nggak paham. Apalagi pisahnya itu semalam ya, 24 jam bisa dianggap seperti itu. Baik, contoh lainnya. Juz 22 ke 23. Ini cerita tentang Sahib Yasin, tentang seorang ya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki dari ujung kota ya. Kemudian dia berdoa, bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Lalu wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi. Di ayat 28. Naam. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya min ba'dihi. Sesudah dia meninggal. Yang artinya kita lihat suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya. Ini siapa yang meninggal?
Kalau orang membaca ini langsung baca juz 23 wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi, yakni setelah dia meninggal, ini siapa yang meninggal, ini siapa gitu. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Maka hendaklah kita, ini Masya Allah, Imam Nawawi benar-benar mengingatkan ya. Karena banyak terjadi orang karena dia hafalnya juz, besok baca juz 23, ya siap. Baca juz 23. Wa ma anzalna ala qaum, betul dia baca dari juz 23. Tapi ayat ini berkaitan dengan sebelumnya. Dan yang membaca juz 22 juga kalau dia mau berhenti, berhentilah setelah ceritanya selesai. Dan ini membutuhkan pemahaman. Tinggal para ustadzah, para guru ngasih contoh. Oh ayat ini, juz ini kalau mau berhenti di ayat ini. Juz ini kalau mau mulai dari ayat sebelumnya. Kalau mau mulai dari awal juz. Supaya dia baca memang dari awal juz. Jadi mulai dari ayat yang sebelumnya. Seperti yang tadi kita bacakan. Baik, dilanjutkan. Banyak sekali imam baca dari ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kenapa? Ya karena ini kan juz 25 Ustaz. Anak mau baca juz 25. Dan anak-anak biasanya memang ketika menghafal, ya menghafal per juz umpamanya dia seperti itu. Nggak ada masalah. Tapi kalau mau dibaca, ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Sehingga bacalah ayat yang sebelumnya. Umpamanya di sini. Iya. Man amila sholihat. Baca ayat sebelumnya coba. Ditampilkan surat Fussilat ini. Ayat 46 apa? Man amila sholihan fali nafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Ya. Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Lalu, ilaihi yuraddu ilmusa. Artinya apa coba? Kepadanya lah. Kepadanya ini siapa? Di ayat sebelumnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Itu. Jadi haknya ini, domirnya kembali kepada Allah maksudnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Kalau ternyata dia membaca ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepadanya ilmu tentang hari kiamat dikembalikan. Kepadanya siapa? Kepada Nabi atau kepada siapa? Padahal udah dijelaskan kepadanya itu kepada Allah. Maka ana sering mendengarkan imam membaca ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Karena dia baca juz yang ke-25. Tolong kalau yang membaca ini dimulai dengan ayat sebelumnya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Baik, kemudian lanjutkan. Di Al-Jathiyah ayat 33. Kita lihat ini perpindahan dari juz 25 ke juz 26. Disebutkan di sini wabada lahum, yang artinya nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Siapa mereka ini? Mereka itu siapa? Mereka itu ada di ayat sebelumnya. Coba kita lihat di ayat sebelumnya. Wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'a inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqin. Artinya coba kita lihat. Dan apabila dikatakan kepadamu sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya, niscaya kamu menjawab, kalian ini ya, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali lagi tidak meyakininya. Lanjut di ayat juz yang ke-26 ini, wabadalahum, dan nyatalah bagi mereka. Maka nggak pas kalau baca juz ke-26 ini mulai dari sini. Ya kalau bicara anak mau baca dari juz 26, betul memang. Tapi jadi pada saat memulai atau berhenti membaca Al-Quran, hendaklah memperhatikan tempat memulai atau pemberhentian pada suatu ayat, agar ayat yang dibaca tersebut tidak salah dalam artinya.
Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Barakallahu fiik.